Terjebak kemacetan akibat banjir di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat, seorang pengemudi ditemukan meninggal dunia di dalam kendaraannya. Mobil korban yang berhenti di tengah kemacetan sempat dikira petugas mengalami mati mesin alias mogok. Tapi saat mobil dibuka, pengemudi meninggal dunia. Warga Penjaringan Jakarta Utara diduga mengalami serangan jantung saat tengah berhenti atau saat tengah berkendara, menembus kemacetan akibat banjir di ruas Jalan Latu Menteng, Grogol, Petamburan. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi. Saya buka, ternyata udah meninggal di dalam kendaraan. Untuk korban laki-laki atau perempuan? Laki-laki, perkirakan sekitar umur 40. Ada luka-luka atau tanda pengenayaan? Ada, kemungkinan sakit jantung mungkin. Siap. Ratusan rumah terendam banjir lebih dari 1 meter di kawasan Raya Rawat Rate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Akibat banjir, perahu karet diturunkan untuk membantu mobilitas warga. Dari pantauan udara terlihat banjir merendam permukiman warga di RT 10 RW 05 Kelurahan Rawat Rate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang. Banjir saudara merendam rumah warga di kawasan ini sejak Kamis pagi. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa melintas di tengah banjir atau menggunakan perahu karet yang disediakan kecamatan. Banjir yang merendam kawasan ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Jakarta sejak Kamis dini hari. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya mengantisipasi potensi banjir akibat hujan deras yang diprediksi mengguyur ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG melakukan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca diperlukan untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tidak hanya di Jakarta, Gubernur Pramono juga meminta BMKG memfokuskan modifikasi cuaca pada daerah penyangga seperti kawasan Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok. Pemprov Jakarta menyiapkan anggaran untuk operasi modifikasi cuaca selama 1 bulan. Jakarta juga mudah-mudahan curah hujannya tidak seperti yang diprediksi oleh BMKG karena panjang, diperkirakan 8 jam hujannya. Mudah-mudahan ya hujan tapi tetap bisa dimonitor. Hanya kemarin kami juga menyampaikan kepada BMKG untuk BMKG konsentrasi jangan hanya Jakarta ya, kiri kanannya juga dilakukan modifikasi cuaca, terutama ya Tangerang, Bekasi, kemudian Bogor, Depok dan sebagainya. Jadi kami lakukan sekarang ini Jakarta konsentrasi di Jakarta, BMKG di luar Jakarta. Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung juga berencana menerapkan work from home bagi para pegawai dan belajar dari rumah untuk pelajar jika Jakarta kembali diguyur hujan lebat. Kebijakan diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah antisipasi curah hujan tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas warga. Pramono menduga kondisi cuaca ekstrim masih akan dialami di wilayah Jakarta dalam beberapa waktu ke depan. Kebijakan work from home dan belajar dari rumah akan diterapkan jika kondisi hujan lebat berkepanjangan terus terjadi sehingga mengakibatkan banjir. Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang, sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home, terutama untuk anak-anak didik kita. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf kepada warga terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Mensesnek, banjir di ibu kota Jakarta jadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam 2 hari ini, terutama hari ini, curah hujan
cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, pemerintah Provinsi DKI, kemudian dengan BNPB, kemudian juga dengan... Bagaimana Jakarta menangani banjir dan mengantisipasi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan? Kita bahas bersama pakar tata kota Yaya Supriyatna dan staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat malam. Kang Yaya, selamat malam. Selamat malam. Kang Yaya. Ya, selamat malam Mas Ciko. Ya, Mas Ciko, ini kan di BMKG memprediksi bahwa 8 jam hari ini hujan terus terjadi. Tapi nampaknya kalau sampai malam ini sudah lebih dari 8 jam. Tadi Gubernur DKI Jakarta juga menyatakan bahwa khusus hari ini dua kali melakukan modifikasi cuaca. Tapi di mana-mana kalau kita lihat masih banjir. Kali ini hampir merata di semua Jakarta. Apakah kemudian modifikasi cuaca yang kali ini spesial dilakukan selama 2 kali dalam 1 hari dianggap kurang maksimal untuk mengantisipasi banjir, Mas Ciko? Jadi begini ya, terkait dengan modifikasi cuaca itu harus kita pahami dulu. Modifikasi cuaca itu dilakukan untuk menurunkan intensitas dari hujan yang turun. Jadi tidak serta-merta artinya kalau modifikasi cuaca dilakukan dan berhasil artinya cuaca kemudian hujan serta-merta berhenti, cuaca begitu cerah dan matahari menyinari kita semua. Tidak begitu, tetapi menurunkan intensitasnya. Artinya kalau kita lihat fenomena hujannya pada hari ini, hujan itu deras, kemudian berhenti, kemudian rintik-rintik, kemudian berhenti, kemudian deras lagi. Adalah hasil dari modifikasi cuaca tersebut. Artinya kalau tidak dilakukan modifikasi cuaca, hujannya itu lebat, deras, tanpa henti berjam-jam bahkan sampai sekarang. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Jadi terkait dengan pertanyaan apakah modifikasi cuacanya berhasil, tetapi tentunya kita harus tahu cuacanya begitu ekstrim. Artinya hujan yang seharusnya turun justru tidak ada berhentinya sama sekali. Dan kita tahu hari ini pasti ada berhentinya, ada rintik-rintiknya, ada kemudian hujan deras lagi. Dan itu yang terkait dengan modifikasi cuaca. Dan ini yang kita alami bukan hanya pada hari ini tentunya, tapi sepanjang tahun 2025, di awal-awal tahun 2025 juga mengalami curah hujan yang begitu tinggi seperti ini. Dan tentu hal ini kita sangat prihatin. Bapak Gubernur juga menyampaikan keprihatinannya, bahkan Bapak Presiden melalui juru bicara beliau menyampaikan permohonan maaf bagi masyarakat dan tentunya mobilitas warga yang tertahan terkait dengan juga genangan yang masuk ke dalam kediaman-kediaman dan pemukiman. Ini juga suatu hal yang sangat kita sayangkan. Tetapi ke depan modifikasi cuaca akan tetap dilakukan, tapi itu tentunya tidak cukup. Kita juga akan mencoba segala daya upaya secara maksimal terkait dengan hal-hal pembersihan drainase, saluran-saluran air, dan juga pengoperasian pompa. Kita memastikan bahwa 1.200 pompa yang kami miliki, 600 pompa statis, 600 pompa mobile itu dalam kondisi yang prima untuk bisa bekerja. Tetapi kalau kita mau jujur, mohon maaf bahwa curah hujan yang begitu ekstrim ini memang jauh di atas kapasitas atau kemampuan dari infrastruktur Jakarta untuk menanganinya. Dan inilah yang terjadi ketika itu kita juga sudah beberapa kali membahasnya dengan Kang Yayat tentunya sebelum ini. Dan ini ke depan tentunya adalah awal tahun 2026 sekarang, artinya ini awal tahun anggaran, dan memang tahun ini sudah dianggarkan cukup tinggi, hampir 3 triliun untuk pengendalian banjir, dan mudah-mudahan proyek-proyeknya ke depan bisa cepat terlaksana, sehingga bisa mengurangi apa yang kita alami hari ini. Kang Yayat, tadi kalau dikatakan Mas Ciko, modifikasi cuaca khusus hari ini bahkan dilakukan sudah 2 kali dalam 1 harinya. Mesin-mesin pompa juga terus disiagakan. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya kalau tadi dibilang di luar dari kapasitas karena memang hujan terus-menerus terjadi begitu ya. Ini kalau gitu pertanyaannya bagaimana bisa mengurangi dampak-dampak? Karena kalau kita lihat di kawasan DI Panjaitan saja dari pagi tinggi tapi sempat surut, tapi kemudian sekarang naik lagi karena curah hujan. Bahkan di kawasan Latu Menteng Grogol ada yang sampai meninggal dunia meskipun disebabkan karena mungkin saja sakit jantung begitu ya, tapi di tengah kemacetan dan banjir, Kang Yayat.
Ya, ini menarik. Saya menambahkan penjelasan Mas Ciko tadi. Bisa dikatakan modifikasi cuaca itu ibaratnya paracetamol. Dia hanya menurunkan suhu itu untuk mengurangi intensitas curah hujan. Menurut BMKG itu berkirakan turun 20-30%. Jadi dia tidak menghilangkan hujan, tapi mengurangi potensi curah hujan yang tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa modifikasi cuaca membantu untuk mengurangi intensitas curah hujan ekstrim menjadi sangat lebat atau sangat lebat menjadi lebat, dari lebat menjadi ringan. Nah, jadi sebetulnya ini untuk membantu mengurangi tingkat risiko bencana yang besar. Karena sekali lagi kalau saya tunjukkan peta ini ya, ini peta yang sudah kita tahu lah bahwa sebetulnya kapasitas untuk master plan pengendalian Jakarta itu memang harus ditingkatkan 3 kali atau 4 kali. Yang sekarang ini kan hasil desain tahun 73. Jadi otomatis desainnya tuh untuk menampung curah hujan Q-nya berapa. Misalnya contoh, Jakarta didesain untuk 120 mm. Hujan sekarang rata-rata 150 sampai 200. Jadi otomatis ketika sistemnya sudah tidak mampu, maka modifikasi cuaca menjadi pilihan untuk mengurangi risikonya. Artinya di sini memang ya katakanlah penderitaan kita agak dikurangin karena terbantu modifikasi cuaca. Cuman memang pilihan kita akhirnya pilihan reaktif lah kesannya ya. Reaktif, kemudian harus dengan modif untuk mengurangi risikonya. Saya dengar-dengar anggarannya cukup besar. Setahun ini katanya 31 miliar. Nah, jadi sebenarnya modifikasi cuaca ini bukannya meniadakan tapi mengurangi dampak yang lebih besar gitu. Iya, jadi dia diperkirakan mengurangi 20-30% potensi intensitas curah hujan yang bisa dikurangin. Artinya apa? Yang saya katakan tadi, dari ekstrim mungkin bisa dikurangi jadi sangat lebat, dari sangat lebat menjadi lebat, lebat menjadi ringan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang kan, bagaimana modifikasi ini apakah menjadi solusi terus-menerus? Karena masalah yang terjadi bukan soal hujan saja, tapi pada kapasitas sistem kita dan lingkungan kita yang makin lama makin rusak. Jadi suatu saat Jakarta itu ketika tidak mampu menyelesaikan masalah penanganan infrastruktur banjirnya, maka modifikasi cuaca satu-satunya pilihan untuk mengurangi risiko potensi banjir semakin besar. Gitu. Oke, itu pilihan yang secepat mungkin gitu ya, Kang Yayat ya. Nah, Mas Ciko, ini kan di gambar ini kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur yang tadi pagi sempat menyentuh ketinggiannya 70 cm, sempat turun. Sore hari sempat naik lagi. Kalau sekarang sih kalau kita lihat memang sudah mesin-mesin sudah berjalan ya, karena kalau kita lihat ini sudah semakin banyak para pengendara yang bisa melintas. Kalau tadi sangat sulit sekali, hanya di sisi sebelah kanan saja paling maksimal begitu ya para pengendara bisa melintasi kawasan jalur Transjakarta karena itu lebih tinggi gitu Mas Ciko. Pertanyaannya apakah ini kemudian juga menjadi evaluasi bahwa mesin-mesin untuk penyedot air ini seharusnya lebih bekerja maksimal sehingga cepat terurai atau berkurang air banjirnya? Jadi terkait dengan mesin tadi yang disampaikan, mesin itu tidak bisa bekerja 24 jam. Mesin itu harus ada istirahatnya, karena dia ada ausnya, ada panasnya, dan lain-lain. Nah ini yang harus kita pahami juga. Jadi jumlah total dari mesin yang air tadi terkait dengan pompa-pompa air itu semuanya dimaksimalkan bekerja. Tetapi kembali lagi memang apakah kemungkinan ke depan harus ditambah, bisa jadi itu menjadi salah satu solusi yang ke depan. Jadi yang harus kita ingat bahwa ini adalah tahun anggaran baru, dan tahun anggaran baru itu artinya anggarannya pun belum turun, dan artinya juga proyeknya juga harus dimulai. Dan ini masih bulan Januari, dan harapan kita secepatnya setelah dalam waktu dekat ini semua akan kita lakukan, dan ini menjadi evaluasi tentunya apakah akan ada penambahan pompa air. Kalau terkait dengan memaksimalkan kerja, justru kerjanya sudah maksimal. Tapi tadi bahwa suatu mesin itu tidak bisa bekerja 24 jam dalam sehari, dia harus diistirahatkan. Dan artinya tadi terkait dengan
sudah berhasil menyurutkan dan kemudian ada lagi dan lain-lain, itu tentu terkait dengan kinerja mesin itu sendiri. Tapi apakah ke depan akan kemungkinan ditambah? Bisa jadi, karena ini menjadi evaluasi kita. Tetapi percayalah bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan segala daya upaya yang mampu kami lakukan, dan instruksi Bapak Gubernur juga sudah mensiagakan seluruh dinas, bukan hanya dinas sumber daya air, bahkan dari dinas perumahan, dinas-dinas perhubungan tentunya untuk mengatur arus lalu lintas, Satpol PP yang hari ini mengerahkan kendaraan-kendaraan truknya untuk kemudian mengangkut masyarakat pulang kerja, pulang sekolah, dan lain-lain yang tidak bisa melakukan mobilitasnya sendiri karena kendaraannya tentu tidak bisa melalui genangan yang tinggi. Dan ini terus akan kita lakukan sambil berharap tentunya cuaca ekstrim ini bisa kembali bersahabat pada kita, dan di luar itu juga kembali lagi memang modifikasi cuaca terus akan kita lakukan. Tadi Kang Ia telah menjelaskan bahwa menurun intensitas sampai 20-30%, artinya bayangkan hari ini tanpa modifikasi cuaca sama sekali, dampaknya akan lebih berat lagi. Tapi memang solusi jangka pendek ini nggak cukup. Ada solusi jangka menengah, jangka panjang. Artinya pengerukan harus lebih masif lagi dan akan lebih masif kita lakukan. Dan masih banyak lagi seperti normalisasi dan giant seawall yang akan dimulai proyeknya pada bulan September 2026 ini. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan ke depan Jakarta bisa bebas atau bisa minimal dalam mengalami dampak hujan deras. Tapi kalau misalnya terus-menerus terjadi hujan di kawasan atau di wilayah Jakarta dan sekitarnya, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi Kang Yayat juga bilang daya tampungnya sudah maksimal banget nih. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah warga Jakarta mau tidak mau ya harus menerima kalau misalnya banjir terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta akibat hujan terus-menerus terjadi? Usai jadi Bapak-bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Kang Yayat, kalau tadi daya tampungnya sudah maksimal dalam waktu jangka pendek, jika hujan terus-menerus terjadi, pertanyaannya apakah kita harus pasrah menghadapi ya sudah banjir, ya mau nggak mau kita hadapi, Kang Yayat? Ya, pertama begini, kalau ada anekdot mengatakan living harmony with water, berdamailah dengan air. Tapi kan tidak seperti itu. Kelihatannya Pemprov itu kemarin sudah mulai mensosialisasikan bagaimana menghadapi kondisi kedaruratan. Jadi ketika banjir itu tidak bisa kita elakkan, pasti akan kondisi darurat. Kondisi darurat tadi misalnya darurat trafik, darurat bencana, atau darurat terkait kesehatan dan sebagainya. Nah, di sini yang paling penting adalah menginformasikan sebanyak mungkin langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika banjir tidak tertangani. Salah satu opsi yang dipilih oleh Pak Gubernur adalah work from anywhere, work from home, ya kan? Jika kondisi banjir tidak mampu kita atasi. Jadi pilihan kita ketika bencana sudah kita tidak bisa atasi, artinya kita menghadapi kondisi darurat. Nah, pertanyaannya, kondisi kedaruratan yang bagaimana yang harus disikapi? Seperti contoh, di luar Jakarta, misalnya di Pati, di Pekalongan, itu banjir bisa seminggu, bisa 2 minggu, panjang sekali. Nah, karena sistemnya berbeda kondisi yang ada di luar Jakarta dengan Jakarta. Jakarta punya lebih dari 1.000 pompa, artinya Jakarta punya kemampuan, infrastrukturnya sudah lebih bagus. Nah, yang paling menarik untuk Jakarta ini adalah bagaimana secepat-cepatnya, ya kalau dalam pengertian kita dulu, secepatnya air dibuang ke laut, udahlah nggak usah dipikirkan kolam retensi atau apa, air secepatnya kita buang ke laut. Tapi pertanyaannya kan, berapa lama genangan itu, berapa lama banjir itu terjadi, kondisi kedaruratan itulah yang harus disikapi sehingga masyarakat bisa menerima dan tahu bagaimana cara menghadapinya, begitu. Oke, kalau gitu Mas Ciko, apakah kapan nih batasan untuk melakukan work from home-nya? Dan pertanyaan selanjutnya, dengan evaluasi yang ada tadi dengan daya tampung yang sudah maksimal, selain modifikasi cuaca dalam jangka panjangnya, apakah juga akan mengkaji ulang jika misalnya ada reklamasi begitu supaya lebih banyak lagi air yang bisa dibuang ke laut sewaktu-waktu ketika hujan terjadi?
Jadi pada prinsipnya gini, terkait dengan tadi disampaikan oleh Kang Yayat, saya juga ingin sedikit menyampaikan ya, apakah masyarakat Indonesia, Jakarta khususnya harus pasrah, tapi kan enggak, ini kan awal tahun anggaran, ada anggaran 2,8 triliun yang akan kita gunakan untuk pengendalian banjir ke depan, dan artinya kalau kita mau jujur, kalau kita mau dengan hati yang bersih gitu ya, bukan menyalahkan pihak-pihak sebelumnya, misalnya tadi disampaikan bahwa apa yang kita alami sekarang ini kan akibat dari pembangunan, akibat dari urbanisasi, dan terkait juga dengan Reklamasi termasuk. Halo? Ya. Yes. Reklamasi termasuk mungkin? Ya belum tentu. Reklamasi. Artinya itu tadi Kang ya, silakan menjawab. Tapi pada prinsip apa yang sedang kita tangani sekarang itu adalah hal-hal yang memang kita lakukan dengan daya upaya yang maksimal, dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki sekarang. Tetapi kembali lagi, sejak pemerintahan Bapak Pramono Anung yang kemudian menganggarkan di tahun ini dengan nilai yang cukup tinggi terkait dengan pengendalian banjir, artinya kita ingin mengantisipasi, kita ingin mitigasi, kita ingin mengelola situasi yang kita hadapi, dan apalagi kita tahu ada pemanasan global, cuaca ekstrim yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita mau jujur, misalnya tahun 2024 masih ada banjir yang merendam dengan ketinggian 2,5 meter. Alhamdulillah sampai sekarang dalam 2 tahun terakhir ini tidak terjadi, dan itu artinya memang ada upaya-upaya yang kita lakukan, dan pengerukan ke depannya akan dilakukan secara masif. Terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini, terkait tadi bagaimana mengelolanya supaya masyarakat tidak begitu terdampak, kita akan Kadisnaker juga sudah mengeluarkan surat imbauan terkait dengan work from home. Sampai kapan? Ya kita lihat nanti apakah perlu diperpanjang, apakah kita curah hujannya akan begitu tinggi sehingga memang kita harus melakukan itu terus. Dan ini kita lakukan. Berarti artinya work from home ini sudah diterapkan, Mas Ciko? Singkat, Mas Ciko. Gimana? Work from home dan juga sekolah dari rumah, apakah sudah waktunya diterapkan, artinya itu? Singkat saja, Mas Ciko. Yang pertama tentunya kebijaksanaan. Kita ambil kebijaksanaan dari tempat-tempat bekerja yang mengetahui situasi dan lingkungannya. Apabila memang terdampak dan memang akses sana tertutup, dan otomatis silahkan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Begitu juga sekolah, dan saya juga melihat dan sudah memahami bahwa sekolah swasta maupun sekolah negeri sudah menerapkan itu bagi di tempat-tempat yang memang terdampak. Dan kita lihat nanti, tadi Kang Yayat menyampaikan apakah betul nanti hujan terjadi dalam 2 hari berturut-turut, dan kemudian durasinya akan lama, dan tentunya Pemprov akan mengambil langkah-langkah ya di mana perlu untuk bagaimana mengantisipasi ini semua. Mas Ciko, terima kasih. Kang Yayat, terima kasih sudah berbagi pandangan mengenai banjir yang terjadi di Jakarta. Selamat malam.